Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti kita memuji Sang Pencipta Allah. Allah lah satu-satunya yang telah menggantikan siang dan malam, menurunkan hujan, menciptakan seluruh manusia dengan berbeda paras wajah, bentuk tubuh, warna kulit, dan juga sifat dan karakter. Itu juga dengan hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan. Dia kan telah menyiapkan makanan kita, minuman kita, pakaian kita, udara, air, batu, api, apa saja yang kita butuhkan untuk roda kehidupan muka bumi ini. Dan dia dengan kemahasempurnaannya hanya meminta kepada kita untuk menikmati dan berterima kasih. Dan kalimat terima kasih ini dalam bahasa agama kita bersyukur adalah penyebab utama Dia Sang Pencipta Allah selalu memenuhi kebutuhan kita. Maka selalulah mengucapkan kalimat mulia ini, Alhamdulillah. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Sang Pencipta Allah, manusia yang telah Allah pilih secara khusus untuk menutup risalah langit, tidak lagi Nabi dan Rasul setelahnya. Dan mengucapkan salam hormat kepada manusia terbaik ini, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah sebuah ibadah besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan akan dibalas satu kali salam itu dengan 10 kali tambahan rahmat atau karunia dari Allah. Melanjutkan pada buku kita kumpulan doa dalam Al-Quran dan Sunnah, dan kita masih membahas yang berhubungan dengan masalah zikir tidur. Dan kita sudah membahas beberapa zikir-zikir yang dianjurkan untuk dibaca sampai kurang lebih halaman 107 kita sudah membahasnya. Dan kita akan bahas insyaAllah ke bab atau pasal ke-29, doa apabila ingin membalikkan tubuh di malam hari. Kembali saya ingatkan, di antara sunnah-sunnah Nabi SAW pada saat mau tidur adalah membaca zikir-zikir seperti itu, dan sudah kita bahas. Silakan teman-teman kembali ke bukunya atau cuplikan ceramah kita di YouTube atau mungkin di Google, cukup banyak artikel yang menulis masalah itu. Terutama yang tidak boleh luput sama sekali adalah ayat kursi dan 3 surah pendek Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, juga akhir surah Al-Baqarah. Ini yang sangat inti. Kemudian yang lainnya adalah pelengkapnya insyaAllah. Dan disunnahkan kalau sudah baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, meniupkan ke telapak tangan dan tidak bicara dulu sama siapapun. Kemudian mengusap dari kepala sampai kaki, sebagaimana hadits Bukhari Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan masalah itu tentang sikap Nabi SAW. Kemudian pada saat terbangun tengah malam, jangan lupa terbangun walaupun tidak sholat, ucapkanlah doa ini, karena doa ini menjadi penyebab kalau kita berdoa diterima, dosa-dosa kita dibersihkan yang lalu, dan kalau kita sholat maka akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sabda Nabi SAW, siapa yang terkaget tengah malam kemudian dia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah al-aliyyil azim, Allahumma ighfirli. Maka kata Nabi SAW akan dibersihkan dosa-dosanya yang telah lalu. Dan kalau dia berdoa diterima, kalau dia sholat diterima. Jadi walaupun Anda belum sholat, tetap usahakan selalu baca ini. Jangan langsung ngomong sama istri, sama suami, sama teman di sebelah. Ucapkan kalimat ini. Dan ini zikir yang sangat mudah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu sampai akhir. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim, Allahumma ighfirli. Itu doa yang sangat pendek dan zikir yang sudah sangat masyhur. Begitu juga pada saat kita di pasal 29 ini, doa kalau membalikkan tubuh di malam hari dalam kondisi maksudnya sadar. Di antara sunnah Nabi SAW, termasuk juga selain zikir kalau mau tidur, berwudu sebelum tidur ya. Itu bagian daripada sunnah Nabi SAW seperti wudhu sholat ya.
Kemudian kita masuk ke pasal 29, itu ada footnote nomor 140. Nabi SAW bersabda, saya baca mulai dari bawah dulu di halaman 108. Nabi SAW dalam kurung mencontohkan membaca doa ini adalah ketika berbalik dari satu sisi ke sisi badan yang lain di malam hari. Diriwayatkan oleh Al-Hakim dan beliau mensahihkannya serta disetujui oleh Imam Al-Dhahabi di 1 halaman 540. Riwayatkan juga oleh An-Nasai dalam Amal Yawm wa Layla serta Ibnu Sunni, lihat Sahihul Jami' jilid 4 halaman 231. Nabi SAW membaca La ilaha illallah al-wahidul kahhar, atau kalau kita sambung La ilaha illallahul wahidul kahhar Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. Jadi kita ulangi, La ilaha illallah ini sudah masyhur kalimat tahlil, mengucapkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, ditambah dua sifat mulianya al-wahidu al-kahhar. Wahid artinya esa, ya, mirip dengan kita bilang qul huwallahu ahad, ahad, wahid, ya. Al-kahhar adalah zat yang maha perkasa dan selalu mengalahkan. Jadi kalau kita tahu terjemahannya lebih mudah untuk dihafal. La ilaha illallah al-wahidul kahhar Rabbus samawati wal ardi. Rabb artinya pencipta, pemilik, penguasa. Samawat seluruh lapisan langit, wal ard dan seluruh bumi. Wa ma bainahuma dan apa yang ada di antara keduanya. Al-Azizul Ghaffar. Ditambah lagi ditutup dengan dua sifat Allah yang mulia, zat yang maha perkasa lagi maha pengampun, ya. Ulama menjelaskan masalah relevansi antara ayat-ayat Al-Quran dengan nama-nama dan sifat Allah yang sering Allah tutup di akhir-akhir ayatnya. Begitu juga dengan doa-doa yang ditutup dengan sifat-sifat Allah ini, pasti ada hubungannya. Misal potongan pertama doa ini, La ilaha illallahul wahidul kahhar. Ini sangat relevan, ya, dan sangat nyambung dengan kalimat La ilaha illallah. Artinya kita bilang begini, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Berarti kita yakin Tuhan itu pencipta, pemilik, penguasa semua yang di langit dan di bumi tidak terkecuali. Maka untuk memastikan kalimat itu, Allah datangkan Al-Wahid. Dan ketahuilah, dia sendiri di situ. Dia menciptakan, dia yang mengurus, dia yang menghidupkan, dia yang mematikan sendiri. Allah enggak butuh sama siapapun. Dalam akhir surah Al-Ikhlas, walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak butuh pada siapapun. Kalimat ahad, siapapun Allah tidak butuh. Kemudian Al-Kahhar adalah zat yang selalu mengalahkan, dan ini juga relevansinya sangat kuat dengan pengakuan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Berarti yang sedang kau sembah adalah zat yang maha sempurna dan maha perkasa, tidak akan pernah terkalahkan. Sehingga maknanya kau tidak butuh Tuhan yang lain. Itu maknanya. Jadi ada relevansinya. Kenapa Allah sebutkan sifat ini? Kemudian setelah itu Allah mengatakan Rabb, potongan kedua doa, Rabbus samawati wal ard. Rabb itu kalau kita bilang Rabbi ghfirli wali walidayya, ya Rabbi artinya wahai penciptaku, pemilikku, penguasaku, yang memberikan aku makanan, aku minuman. Itu makna Rabb semua, atau makna rububiyah, memiliki kerajaan dan dia yang menyiapkan semua kebutuhan makhluknya. Rabbus samawat, semua yang di langit terjangkau oleh mata kita atau tidak terjangkau. Semua yang di bumi terjangkau oleh mata kita atau tidak terjangkau. Semua yang di dalam lautan terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata kita adalah penciptanya, pemiliknya, penguasanya Allah. Allah simpulkan di satu kalimat mulia ini. Allah yang tadi Al-Wahid Al-Ghaffar, Al-Wahid Al-Kahhar,
Zat yang Maha Esa itu, dan dia selalu mengalahkan siapapun, ya, dia adalah pemilik, pencipta, penguasa semua di langit, semua di bumi, semua di kedalaman lautan, terjangkau tidak oleh mata kalian. Allah menekankan masalah itu. Kita mau lihat pasir, mau lihat tanah, mau lihat air, batu, pohon, apa saja terlihat dengan beragam macam bentuknya. Hewan-hewan dari serangga kecil sampai gajah yang besar, dengan sistem pencernaannya yang rumit, dengan warnanya, dengan sifat sikap pertahanannya dan seterusnya. Semua itu, ya, tumbuh-tumbuhan dari pohon yang kecil sampai beringin yang besar, dan segala macam hal Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan, memiliki, menguasai dan seterusnya. Lalu Allah pastikan wa ma bainahuma, dan yang berada di antara keduanya. Awan, burung yang berterbangan antara langit sama bumi, semua Robnya, penguasanya, pemiliknya, yang menciptakan dan yang akan memusnahkan adalah Allah. Lalu Allah sebutkan dua sifatnya yang terakhir, Al-Azizu, Al-Ghaffar. Zat yang sedang memperkenalkan dirinya ini adalah zat yang aziz. Aziz maknanya banyak, mulia, perkasa, ya, kuat. Orang Arab membahasakan orang ini aziz karena dia bergabung padanya banyak hal. Sifat kemuliaan, dermawan, pemberani, ya, kuat, kaya, semua masuk dalam makna Al-Aziz. Makanya biasanya kalau orang menyebutkan raja di zaman dulu, dikatakan Aziz. Allah sebutkan tentang Raja Mesir di zaman Yusuf alaihissalam, Imra'atun Aziz, istrinya si Aziz. Siapa Aziz ini? Raja Mesir. Kalau itu terkenal rajanya itu dermawan, baik, segala macam gitu. Ini sifat Allah. Artinya yang sedang memperkenalkan dirinya Tuhan, pemilik, penguasa langit dan bumi dan apa di antara keduanya, ini maha perkasa, maha mulia, baik. Yang kamu sembah itu, maka mohonlah kepadanya. Lalu dikuatkan dengan Al-Ghaffar, yang memaafkan semua kesalahan. Ada beberapa lafaz dalam masalah pengampunan, ya. Misal salah satu sifat Allah Ghafur, zat yang mengampuni. Kalau ada kesalahan mohon ampun, diampuni, ya. Maka ada sifat yang lebih daripada itu, Ghaffar, mirip dengan Tawwab, ya. Ini sesuatu yang mubalaghah, melampaui sesuatu yang biasa gitu. Makna Ghaffar adalah dia akan terus mengampuni dosa hambanya walaupun terulang-ulang, selama dia masih yakin Tuhannya ada. Seluas dan sebanyak apapun dosa itu dia akan maafkan. Itu makna Ghaffar. Ini tidak mungkin dimiliki oleh manusia. Jadi kalau kita renungi kalimat ini, kalimat tauhid yang luar biasa. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memang mengikat hambanya kita ini agar selalu bergantung hanya kepada Dia. Ini bangun tidur saja, terkaget mau pindah posisi, pegel belakangnya misalnya, terkaget karena panas, digigit nyamuk, mau pindah posisi, baca La ilaha illallah Al-Wahidul Qahhar Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. Seakan-akan kita bilang, ya Allah, tidak ada Tuhan berhak sembah kecuali Engkau. Engkau selalu mengalahkan, maka kalahkanlah musuh-musuhku. Engkau adalah Esa, maka aku tidak butuh bergantung padamu. Engkau maha mulia, selalu memberi, maka berikanlah aku. Dan Engkau maha pengampun, maafkanlah kesalahanku. Maknanya itu. Karena dihubungkan dengan sikap Nabi Yunus alaihissalam. Waktu Nabi Yunus alaihissalam berbuat kesalahan karena meninggalkan kaumnya, masyarakat wilayah Nainawah di Irak, maka waktu beliau ditelan oleh ikan paus, apa yang Nabi Yunus lakukan? Apakah Nabi Yunus alaihissalam pada saat itu mohon,
ya Allah keluarkan saya dari perut ikan ini, atau dia mengatakan ya Allah kembalikan saya pada penduduk Nainawa? Gak ada. Yang dinukil kepada kita waktu Nabi Yunus AS masuk ke dalam mulut ikan, tidak ada pengucapan kalimat kecuali la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin, mengikrarkan kalimat tauhid. Ternyata mengikrarkan kalimat tauhid dan mengakui kesalahan cukup untuk mengembalikan nikmat yang hilang. Jadi kita tidak usah minta lagi nikmat itu. Cukup kita ikrarkan kalimat tauhid, kita yakin ya Allah Engkau lah Tuhan, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Maksudnya kalau aku buat salah, maafin. Kalau aku butuh, berikan. Itu makna pemanggilan kalimat tauhid itu, gitu kan? Waktu Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga karena memakan buah pohon yang Allah SWT larang, gitu kan? Apa yang Nabi Adam lakukan? Mohon ya Allah kembalikan saya ke surga? Tidak. Tapi Nabi Adam bilang, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami. Kalau Kau tidak maafkan kami, ya, Kau tidak kasihani kami, maka kami termasuk orang-orang yang rugi. Mohon minta maaf sama Allah. Itu sudah cukup membuat Allah mengembalikan semua apa yang kita harapkan. Jadi kita mengakui ya saya salah memang. Ataupun kalau luput, ya Allah Kau pemiliknya, berikan. Jadi makna kalimat tauhid lebih luas daripada apa yang biasa orang fahami, ya. Orang memahami kalimat la ilaha illallah itu hanya sekedar kalimat mengucapkan tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, cukup. Enggak. Pengikraran ini cukup untuk mendatangkan apapun yang kita inginkan, ya, dengan niat dalam hati kalau dia akan menjadi penyebab apa yang kita inginkan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini maknanya. Kemudian selanjutnya, doa apabila merasa takut dan kesepian ketika tidur, termasuk mimpi buruk atau gelisah, nggak bisa tidur malam, ya, sering menghayal sesuatu, menghayal pertengkaran, menghayal hal-hal yang menakutkan, sering mendengar suara, sebenarnya suara itu biasa saja dianggap kayak suara yang bermasalah buat dia, gitu kan? Maka ini doanya agar semua was-was itu hilang. Karena teman-teman, kita kapan tidurnya? Kalau jiwa kita tenang, gitu kan? Coba kalau kita lagi tidur, kemudian tiba-tiba ditelepon orang tua kita sakit misalnya, masuk rumah sakit, atau kita dapat berita ada kebakaran, atau terdengar suara mungkin ya, ambulan atau apa saja, ini akan membuat kita terganggu. Terganggu ini sudah cukup membuat kita tidak bisa tidur. Jadi sebenarnya orang tidur itu pada saat dia lagi sangat nyaman. Nah kalau kita tidak bisa merasa kenyamanan, berarti dia ada sesuatu penyebabnya. Sementara Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa ja'alna al-laila libasa, kami jadikan malam sebagai pakaian. Tenang. Memang Allah suruh kita gitu. Wa ja'alna naumakum subata, dan kami jadikan tidur kalian sebagai penenang buat kalian. Jadi kita memang tenang semestinya kalau tidur. Berarti kalau ada yang bertolak belakang dengan sunnatullah itu, tidur adalah menenteramkan hati, terbawa pikiran macam-macam, masuk syaitan. Enggak ada yang lain. Ingat teman-teman, kita biar sedang tidak menghadapi masalah, syaitan suka menumpuk-numpukkan permasalahan. Kapan antum bangun tidur tiba-tiba sudah kepikiran ini, kepikiran itu, jadi beban. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena enggak perlu antum panik. Kita bangun telat pun mau pergi kerja, apa gunanya kita panik? Sudah telat. Dalam Islam sebenarnya masalah solusi, tenang saja. Syaitan coba nih kalau teman-teman lagi duduk atau lagi hadapi sebuah masalah akan menumpukan segala macam bisikan was-was yang membuat memang sengaja supaya kita makin sumpuk, makin sedih dan segala macam. Itu tidak memberikan jalan keluar. Nah di antara doa yang dianjurkan sekali baca ini, karena tidak akan datang kegundahan, kegelisahan kecuali karena kemaksiatan, dan kalau terbuka maksiat terbuka pintu syaitan. Ya. Jadi kalau antum buat maksiat seperti ibarat rumah antum buka semua jendela dan pintunya.
maka semua serangga segala macam bisa masuk ke dalam situ. Itu maksiat namanya. Tapi kapan antum dalam keadaan ketaatan kepada Allah SWT, syaitan tidak akan bisa untuk mengganggu. Gitu. Makanya doa ini akan mengajarkan kita itu supaya kita mohon maaf kalau Allah murka sama kita, berlindung kepada Allah SWT dari syaitan yang masuk di saat kita lagi maksiat tadi. Ya. Ingat teman-teman, maksiat itu selalu diawali dengan ketakutan, diakhiri dengan penyesalan. Gak ada pintunya untuk itu. Selalu kalau mau tentram, mau bahagia, urusannya dimudahkan selalu dalam ketaatan kepada Allah SWT saja. Dan Allah selalu mengawasi kita. Pengawasannya luar biasa. Kita baca dulu doanya, baru kita coba kuatkan lagi dengan beberapa contoh. Doa yang diajarkan ada footnote nomor 141 dulu. Diriwayatkan Abu Daud jilid 4 halaman 12 dan disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Tirmidzi jilid 3 halaman 171. Baginda Nabi SAW membaca atau memerintahkan membaca pada saat kaget malam hari dan takut atau gelisah nggak bisa tidur. A'udzu bi kalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi. Ini potongan pertama doa. Nanti kita kalau mau hafal per potongan itu lebih mudah. Kemudian yang kedua adalah wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa an yahdurun. Ini potongan yang kedua. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kemarahan dan siksaannya. Jadi dari potongan ini kita bisa paham ternyata yang membuat kita gelisah apa? Dosa. Ya, kalau kita buat dosa, kita buat maksiat, kita buat pelanggaran, tentu pemilik langit dan bumi ini marah. Teman-teman kapan dimarahin oleh atasannya di kantor? Kalau buat salah. Masa kalau orang tidak buat salah dimarahin kan nggak mungkin. Berarti ada sesuatu, makanya kita berlindung, meminta kepada Allah SWT agar diselamatkan dari kemarahan dan siksanya. Potongan kedua, juga dari kejahatan hamba-hambanya dan dari bisikan syaitan serta dari hadirnya mereka kepadaku. Jadi setelah kita mohon agar Allah maafkan kita supaya pintu-pintu jendela terbuka tertutup semua, baru kemudian kita minta perlindungan dari syaitan. Artinya yang sudah terlanjur masuk dalam kehidupanku, musnahkan mereka ya Allah. Kan tadi kita sudah terlanjur buat maksiat, terbuka tuh semua pintu jendela, masukkan setan-setannya. Mengganggu dalam jiwa kita, dalam hati bergejolak di benak ini itu, dibesar-besarin masalah. Ya. Kalau kita sudah mohon ampun kepada Allah, seperti pintu-pintu jendela ditutup sekarang. Nah yang di dalam terlanjur masuk syaitan, aku berlindung kepadamu ya Allah dari mereka. Allah binasakan semua. Itu makna doa ini. Ya. Coba kita rincikan. A'udzu bi kalimatillahi tammah. Artinya aku berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Maksudnya, aku tidak bisa ucapkan semua ya Allah, tapi aku merangkumkan dalam sebuah kalimat. Aku berlindung kepadamu dengan semua kalimat yang telah engkau jadikan kesempurnaan untuk aku ucapkan agar apa yang kita minta, kemarahan dan siksaanmu. Maksudnya selamat, aku selamat dari kemarahan dan siksaanmu. Jadi kalau ada kalimat yang harus aku ucapkan tapi aku nggak faham, sehingga itu bisa meredam murkamu ya Allah, anggap aku sudah mengucapkannya. Makanya kita berlindung dengan kalimat-kalimat Allah semuanya yang bisa meredam murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak tahu apa itu. Misal kita kerja di kantor, mungkin ada kalimat, ada satu pengakuan ikrar kepada atasan kita yang membuat dia rendah. Ada sebagian orang hanya mengatakan, maafin saya janji tidak akan ulangi. Mungkin ada orang tidak, mungkin berhari-hari dia harus ucapin apa. Mungkin ada orang harus menulis surat permohonan. Mungkin. Kita tidak pernah tahu apa yang membuat Tuhan kita ridho setelah buat maksiat. Maka Allah ajarkan kita sebagai pencipta ini, ucapin ini. A'udzu bi kalimat jamak daripada kalimat. Ya, kalau kalimat satu kalimat saja, tapi kalimat semua kalimat-kalimat. Ya. Allah, a'udzu bi kalimatillah at-tammah, yang sempurna. Kalau ada pun potongannya, aku belum hafal, semuanya anggap sempurna ya Allah.
Jangan sampai aku harus ucapin doa misalnya 3 potong, aku cuma hafal 2, satunya belum. Gitu. Maka anda harus, ya Allah, aku dengan kalimat ini, aku sempurnakan semua itu sehingga membuat aku selamat dari kemurkaan. Ini penting ya. Makanya salah satu doa yang sangat ditekankan oleh Nabi SAW pada saat sujud, dan ini sudah kita pelajari di doa sholat kemarin. Ya. A'udhu biridhaka min sakhtik wa bimu'afatika min uqubatik. Fabika minka la uhsi thana'an alaika anta kama athnayta ala nafsik. Ini antara doa yang ditekankan Nabi SAW dibaca pada saat sujud. Jadi 3 potong doa itu ya. Kita minta, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kemurkaanmu. Gitu. Dan aku minta dengan keridhaanmu agar aku selamat dari siksa. Dan aku memujimu sebagaimana layak kau dipuji sampai mau menerima pujian tersebut. Kemudian wa syarri ibadihi, dan semua kejahatan hamba-hamba apapun sifatnya, apakah itu manusia, hewan kah, jin kah, yang kira-kira karena kelalaian dan dosaku ini bisa membuat mereka menguasaiku. Aku berlindung kepadamu dari mereka. Wa min hamazati syayatin. Hamazat jamak daripada hamazah ya. Ini adalah gangguan atau bisikan-bisikan ya, yang akhirnya membesar-besarkan masalah. Pokoknya kapan teman-teman lagi hadapi masalah, terus kita duduk merenung sendiri, berkecamuk segala macam hal di benak kita, syaitan itu. Memang dia membuat kita panik, kita bingung. Bahkan dalam keadaan panik itu, dia gunakan kesempatan justru untuk mencelakakan kita. Bunuh saja, jalan pintas apa gitu ya. Sebab dia inginnya itu. Maka kapan teman-teman duduk, ya, kemudian terasa terganggu dengan pikiran dan di benak kita ada macam-macam. Walaupun kita sedang hadapi masalah besar, syaitan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Minta perlindungan kepada Allah SWT. Bisa baca doa ini. Kemudian syaitan jamak daripada syaitan, berarti semua jenis syaitan, ya. Perempuannya, laki-lakinya, anak-anaknya, orang tuanya, pokoknya semua syaitan, tidak terkecuali. Wa ayyahdurun, dan jangan sampai mereka hadir kepadaku. Sampai ini maksud hadir di sini, makhluk-makhluk Allah yang jahat tadi, dari hewan, dari manusia, dan juga dari para syaitan. Jadi ya Allah, dosakulah yang telah membuat mereka bisa menguasaiku, maka aku memohon ampun jangan sampai engkau menghukumku karena dosa-dosaku ini. Setelah itu selamatkan aku dari semua makhlukmu yang buruk ini ya. Itu maknanya. Dan ini sangat baik ya, kalau seseorang itu, teman-teman sekalian, merasa dirinya selalu berhubungan dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah kisah saya kemarin sempat sampaikan di khutbah Jumat sebenarnya kisah itu, tapi saya sangat tertarik dengan kisah itu. Seorang tokoh masyarakat yang bernama seorang masyarakat biasa, bukan tokoh masyarakat, dari penduduk negeri Kufa bernama Thabit. Thabit rahimahullah ini adalah orang yang soleh tapi miskin. Satu waktu di jalan yang sering dia lewati di Kufa, dia lewati satu perkebunan apel. Ada apel jatuh dari pohon yang tangkainya menjungkrai keluar, jatuh. Sebenarnya hukum syar'inya, sebagian ulama membolehkan kita mengambil buah kalau sudah keluar dari pagarnya, gitu kan? Itu dianggap sudah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu kan? Tetapi Thabit merasa terganggu dengan itu. Dia rupanya sempat lihat ada apel jatuh, dia langsung ambil, dia makan. Terus dia makan sampai tinggal setengah. Nah, ada yang sudah masuk ke tenggorokannya, ke perutnya, ada yang masih di mulutnya, ada sementara dia pegang. Waktu sudah habis setengah, tiba-tiba terlintas di benak dia, subhanallah, saya sudah makan apel tanpa izin pemiliknya ini. Pekah sekali dia dengan itu. Dan dia yakin Tuhannya sedang mengawasi dia. Tanpa menunggu dia langsung masuk ke kebun apel. Lalu dia bilang di situ ada satu rumah gubuk. Lalu kemudian dia datang ke rumah gubuk itu.
Dan dia ketuk-ketuk, setelah salam, dia jawab salam, dia bilang, saya sungguh seorang yang lewat depan Pak kebun Anda ini, saya temukan tadi ada apel jatuh di jalan, saya pikir hak saya makan setengah dan saya ketakutan sekarang ini masih tertinggal setengah. Ada sebagian sudah dimasuk tenggorokan, ada yang masih ada di mulut saya mau buang. Saya minta tolong halalkan apel ini. Kata orang itu, saya bukan pemilik kebun ini, saya cuma penjaganya. Pemilik kebun ini tinggal 1 hari dari sini, jalan kaki. Zaman dulu tidak ada mobil, tidak ada pesawat kayak kita, 1 hari jalan kaki. Kata Thabit, demi Allah saya akan datangi dia untuk menghalalkan 1 butir kurma, 1 butir apel. Thabit jalan sampai besok, sampai dapat alamatnya. Rupanya orang itu orang kaya, orang yang soleh terkenal. Dia datang, dia salam, lalu dia mengatakan, saya izin bertemu dengan Anda karena kemarin saya lewat di kebun apel Anda di kota Kufa, dan ternyata ada 1 apel yang jatuh di jalan. Saya sempat merasa itu hak saya, lalu saya makan. Ini saya masih bawa, dia masih bawa potongannya yang sudah mulai membusuk. Setengahnya lagi sudah saya makan, ada yang saya buang. Tapi saya takut kepada Allah, jangan sampai nanti Tuhan ini marah sama saya gara-gara ini. Tolong halalkan. Melihat ketakutannya Thabit sama Allah begini, maka pemilik kebun bilang, saya mau maafkan kamu tapi dengan 1 syarat. Kata Thabit, apa itu? Kau nikah sama anak perempuan saya. Tapi dengan syarat kau harus tahu dulu, anak perempuan saya matanya buta, telinganya tuli, ya, lisannya bisu dan lumpuh. Kira-kira teman-teman, kita mau nikah seperti apa kalau dengan perempuan begini? Matanya buta, nggak bisa melihat, telinganya tuli, nggak bisa mendengar. Kalau kita suruh apa-apa nggak bisa. Lisannya bisu, nggak bisa ngomong apa-apa, lumpuh. Tapi tiba-tiba berpikir, rupanya rasa takutnya kepada Allah dan yakinnya ini lebih kuat. Lalu dia mengatakan, kalau memang itu syaratnya supaya saya bisa dimaafkan, saya terima. Dan saya akan jadikan itu pendekatan diri saya kepada Allah. Tanpa menunggu, ayah perempuan ini datangkan saksi, nikahkan Thabit sama anaknya. Kata Thabit, setelah akad nikah saya disuruh masuk ketemu istri saya. Begitu saya masuk ruangan, saya ucapkan salam. Istri saya jawab. Lalu saya bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perempuan itu jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti dia tidak bisu, juga tidak tuli, karena nggak mungkin dia jawab kalau dia nggak dengar. Kemudian saya ulurkan tangan saya ke dia, dia berdiri dan menjambut tangan saya. Berarti dia nggak lumpuh, gitu kan? Dan pasti juga tidak buta, karena dia tahu di mana uluran tangan saya. Lalu saya mengatakan pada istri saya mau tanya, kenapa ayahmu berkata kau buta nggak bisa melihat, kau tuli nggak bisa mendengar, kau bisu nggak bisa ngomong, dan kau lumpuh, tapi kau jawab salamku, artinya kau tidak tuli dan kau tidak bisu. Aku jamahkan, ulurkan tanganku, kau berdiri dan menjamahnya, berarti kau tidak lumpuh dan kau bisa melihat. Kata perempuan tersebut kalimat luar biasa. Dia mengatakan apa? Betul ayahku. Mataku memang buta dari semua yang Allah haramkan. Mataku nggak pernah lihat kecuali yang boleh saja. Telingaku memang tuli dari semua yang Allah haramkan. Telingaku hanya boleh mendengar, dididik oleh ayahku, sesuatu yang Allah bolehkan saja. Zikrullah, nasihat, Al-Quran, nggak ada yang lain. Lisanku memang bisu, karena nggak pernah keluar kecuali zikrullah dan perkataan yang baik. Dan memang tubuhku lumpuh, kakiku lumpuh, tidak bisa lumpuh dalam arti kata tidak pernah aku gunakan melangkah ke tempat yang haram. Kata Thabit, kemudian saya membuka tirai wajahnya, cadarnya saya temukan dia wanita yang paling cantik yang pernah aku temui. Menikahlah mereka, Allah karunia anak. Tahu teman-teman, siapa anaknya ini? Anaknya ini adalah Abu Hanifah Nu'man ibn Thabit rahimahullah. Salah dari 4 imam mazhab yang masyhur. Seluruh Eropa, seluruh Turki, seluruh India dan Pakistan pegang mazhabnya Abu Hanifah. Mayoritasnya, jutaan orang pakai mazhabnya. Bukankah teman-teman kita ambil pelajaran di sini bahwasanya lahirnya ulama besar seperti Imam mazhab Abu Hanifah rahimahullah hanya karena ayahnya meninggalkan sepotong apel yang haram.
Sebabnya itu, gitu. Subhanallah, orang kalau peka merasa Tuhannya ada, dia berhubungan dengan Allah, dia tahu nilainya berhubungan sama Allah, itu zat yang maha kuat, maha penyayang, maha pengasih. Dia tidak akan bergantung kepada makhluk. Allah halalkan dia nikmati, Allah haramkan dia tinggalkan, walaupun satu dunia tidak setuju dengan dia. Kalau antum sudah sampai pada tingkat itu, teman-teman, kita akan rasakan kenikmatan iman itu. Itu contoh, dan sekian ribu banyak contoh orang-orang yang soleh seperti ini. Maka menggantungkan diri dengan setiap kali ada masalah kita khawatir Allah murka dengan kita, ini tanda keimanan. Saya pernah ingatkan itu, para salafus saleh kalau mereka jalan kakinya kesentuh batu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, astaghfirullah wa atubu ilaih. Kakinya kesentuh batu. Dia mau keluar rumah, mendung atau hujan, inna lillahi wa inna raji'un, astaghfirullah wa atubu ilaih. Mau keluar bajunya belum siap, inna lillahi wa raji'un. Pulang ke rumah istrinya belum masak, inna lillahi wa raji'un. Semuanya kalimat kembali muhasabah. Bahkan ciri khasnya Nabi Daud alaihissalam yang Allah sebutkan sebagai hamba yang patuh, Allah pernah lemparkan ya, bangkai di depan singgasananya, langsung Nabi Daud gak pakai banyak ngomong. Begitu lihat bangkai, kan pemandangannya gak enak, baunya busuk, langsung sujud kepada Allah. Terus istighfar sampai datang Jibril menyampaikan, hai Daud, sungguh Tuhanmu hanya memujimu, bukan karena kau buat dosa. Jadi cium bau busuk, kita lewat nih, cium bau bangkai, ada astagfirullah wa atubu ilaih, gitu loh. Kepekaan kepada Allah SWT itu yang dibutuhkan. Dan itu fungsi daripada doa-doa ini. Kita bergantung kepada Sang Pencipta Allah SWT. Yakin teman-teman, semua permasalahan hidup kita yang ada ini karena ada dosa. Istighfar kepada Allah. Dan ini diantaranya. Kita, ya Allah, berlindung, aku berlindung kepada seluruh kalimat yang pernah kau inginkan dan kau ajarkan agar murkamu gak datang padaku. Aku yakin aku salah ini. Dan juga, ya Allah, karena kemurkahanmu telah datang kepadaku ini, yang membuat seluruh makhlukmu yang buruk datang kepadaku, menyerangku, menipuku, mengambil hakku, syaitan-syaitan semua membesar-besarkan masalah, aku berlindung kepadamu dari mereka semua. Nah, ini pengakuan yang luar biasa. Ya. Ini termasuk bagian daripada tauhid dan akidah kita.